Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading dengan tema temanya? Apa yang dia mau sebenarnya? Dia mau sebenarnya dari kamu atau apa yang dia mau sebenarnya dari hubungan kamu dan dia, ya? Mungkin ini nggak resonate untuk semua orang, bisa beberapa aja resonate-nya, relate sama kamu ya, sama kalian, karena ini menarik energi banyak orang dimanapun kalian berada. Ya, kalian bisa kontak admin aku kalau kalian mau reading personal ya. Kontaknya itu ada di description box video ini. Oke? Coba kalian ini dulu deh, kan pertanyaannya aku agak ngeblank ya, gara-gara ada suara guguk sih. Kalian kedengeran nggak? Temanya apa yang dia mau sebenarnya ya, apa yang dia mau sebenarnya. Kalian bisa bayangin dianya dulu. Nah, itu maksudku dari tadi, aku mau ngomong itu guys. Ya udah tuh, kalian bayangin dulu deh. Oke, udah, jangan lama-lama. Kalau lama nanti akunya keburu pergi. Canda sayang. Ya udah, langsung aja ya. Yang dia mau sebenarnya, aku ngerasanya apa ya, kalian tuh udah kayak nggak sejalan. Mungkin beberapa kalian ada yang masih in relationship, ada yang udah pisah atau udah putus gitu ya. Dia maunya itu kamu tuh sama dia itu satu visi misi ya, satu visi misi, satu tujuan. Dia tuh pengennya dominan kayaknya di dalam hubungan ini ya. Dia pengennya kamu itu ikut apa yang dia mau, apa yang dia bilang ya. Mungkin dia tipe-tipe yang suka ngatur-ngatur. Tapi aku ngerasa di sini sih perbedaannya antara feminin dan maskulin energi gitu. Kayak ya, kalian sebenarnya punya pandangan yang beda gitu ya soal banyak hal. Cuma dia kadang maunya tuh ya kamu tuh nurut gitu, atau kamu tuh ikut apa kata dia ya. Di luar dia dominan atau enggak sih, cuma mostly aku ngerasanya dia itu dominan ya. Dan ada beberapa dari kalian ini di sini yang memang udah putus, udah bye hubungannya gitu ya. Dan apa ya, di sini aku lihat ada yang setelah putus itu langsung punya hubungan ya, setelah pisah langsung punya hubungan lagi. Atau mungkin ya terlepas dia move on atau enggak, tapi di sini aku lihat setelah putus, setelah pisah ya, kamu dan dia ada yang langsung dealing sama seseorang ya. Atau memang waktu kalian masih punya hubungan atau putus gitu, baru putus, salah satu dari kalian tuh ya ngerasa dibohongi atau dikhianati karena salah satunya udah dealing sama orang lain atau udah dekat sama orang lain. Jadi di sini aku lihat ada yang menutup-nutupi atau merahasiakan sesuatu dari yang lainnya. Kalian sebenarnya saling cinta sih, saling cinta, saling sayang ya. Tapi memang salah satu dari kalian itu ngerasa kayak punya pilihan lain. Yang punya pilihan ini kebanyakan maskulinnya ya, maskulin energi. Jadi anggaplah di sini ada dua orang feminin yang menjadi option dari si maskulinnya ini. Kayak si maskulinnya itu harus memilih salah satu di antara kalian. Kira-kira yang mana, kayak gitu ya. Di sini kan ada kartu The Lovers-nya, tapi The Lovers di sini lebih kayak salah satu dari kalian itu punya pilihan yang lain.
ya. Cinta sih cinta, sayang sih sayang, tapi sayangnya ya ada seseorang yang lainnya juga, punya option lain, bukan hanya kamu seorang. Nah, jadinya adalah di sini yang ditinggalin, yang di ghosting mungkin ada tapi sedikit sih. Ada juga yang memang ya diputusin, ya. Kayak gitu. Ada tiba-tiba yang diputusin, secara tiba-tiba ada. Energinya sekitar 30%. Tiba-tiba diputusin, tiba-tiba pisah gitu ya, tanpa kejelasan, tanpa alasan yang jelas. Ada yang tiba-tiba diputusin tanpa kejelasan, tanpa alasan yang jelas. Padahal rasa sayangnya itu ya, perasaannya tuh sebenarnya besar loh. Cuman tak gimana ya, mungkin ada alasan lain yang mengharuskan yang maskulinnya itu jadi memilih yang lainnya, ya. Entah alasannya apa ya. Jadi di sini ada seseorang yang memang ditinggalkan, aku lihatnya. Akhirnya sebenarnya aku ngerasanya beberapa dari kamu atau dia ya, bisa vice versa di sini. Ada yang menyimpan amarah, kesel, marah, mungkin agak ada yang dendam juga, ada yang benci gitu ya, tapi itu sedikit sih. Yang kelihatannya itu lebih kayak marah, kesel sama salah satu di antara kalian, bisa kamu atau dia yang marah ya. Tapi marahnya itu lebih kayak disimpan, marah yang bener-bener marah, tapi mungkin gak disampaikan gitu ya, perasaan amarahnya itu gak disampaikan, dirahasiain, ditutupin, disembunyiin gitu ya, tanpa yang lainnya tahu. Ada di sini aku lihat beberapa dari kalian itu yang mengalami, ada yang down, aku lihatnya di sini. Ada yang down, ada yang galau, sedih ya. Di samping perasaan marahnya itu. Antara kamu atau dia sebenarnya ada yang ingin melakukan sesuatu ya, tapi masih belum yakin dan belum pasti. Tapi mau melakukan sesuatu gitu. Di sini aku lihat ada yang kayak menyembunyikan, apa ya istilahnya, kayak menyembunyikan sesuatu ya, merahasiakan sesuatu atau menutup-nutupi lah, entah apa tuh yang ditutupin. Tapi ada yang ditutupin, aku lihat di sini. Kayak mungkin salah satu dari kalian itu menutupi sesuatu ya dari satu yang lainnya. Bisa menutupi karena udah dealing sama seseorang, entah menutupi apa yang dia rasain ya. Ada juga mungkin yang manipulatif di sini ya, perasaannya nggak ditunjukkan atau nggak apa ya, nggak ditunjukkan gitu loh, nggak benar-benar ya, mungkin dia pikir buat apa gitu ya, tahu kalau misalnya pun ya kalian nggak bisa sama-sama. Nah di sini nih ada yang energinya kayak gitu, menutup-nutupi ya, pura-pura nggak sayang, pura-pura nggak cinta, sebenarnya tuh perasaannya tuh ada juga yang kayak gitu ya. Di sini aku ngerasanya ya energinya itu lebih banyak yang udah nggak berhubungan ya. Jadi kan ini kan temanya apa yang dia mau sebenarnya. Lebih banyak di antara kalian ini yang udah nggak in relationship, entah putus, entah pisah, atau udah nggak komunikasi gitu ya. Kayak gitu yang lebih banyaknya. Di sini aku lihat ada yang ragu-ragu sih. Ragu-ragu tapi masih mau tahu gitu ya. Masih suka kepoin, masih suka stalking. Ya. Sebenarnya kepo dan stalkingnya itu ada yang lagi membaca situasi. Di sini tuh aku lihat ya, salah satu dari kalian bisa vice versa. Ada yang masih kayak membaca situasi. Yang tadi aku bilang kan ada yang mau melakukan sesuatu nih di sini ya. Tapi ya masih membaca situasi. Mungkin kayak aku harus gimana ya? Aku kapan ya ngelakuin ini? Aku harus kapan ya bertindak dan action gitu ya. Tapi masih ragu-ragu. Makanya masih kepoin dulu, masih stalking, kira-kira kapan nih bagusnya, moodnya kapan ya, ngecek moodnya dulu mungkin ya, atau lihat dulu nih situasinya pas atau enggak gitu. Ada yang masih ragu-ragu aku lihatnya di sini ya. Ada yang memang aku ngerasanya apa ya,
banyak sih yang dipikirin nih. Salah satu dari kalian bisa kamu atau dia. Mungkin lagi sibuk juga ya. Mungkin banyak hal yang lagi dipikirin. Entah sibuk sama karir, atau mengejar finansial, atau masa depan lah, dan goals kamu. Di sini ada juga yang memikirkan banyak hal gitu ya. Ada yang baper. Bapernya tuh kayak sedih, galau ya. Hari-harinya gitu galau, sedih. Kenapa kayak gitu ya? Ada yang ngerasa hidupnya tuh bener-bener kayak down banget di sini ya. Kayak bener-bener aku harus berjuang nih buat hidup aku harus bangkit. Nah, ada yang kayak gitu di sini. Apa yang dia mau sebenarnya? Di sini tuh kayak ada yang cuek juga. Kamu atau dia yang cuek? Cueknya tuh kayak defensif. Jadi dia tuh kayak apa ya? Ada penolakan juga di sini aku ngerasanya. Penolakan tuh kayak aku nggak mau deket lagi deh sama kamu, aku takut gitu ya. Kayak ada yang membatasi diri juga, menarik diri. Jadi dia kayak kenapa dia menarik diri, kenapa dia membatasi diri? Itu tuh sebenarnya kayak dia menutupi ketakutannya dia. Dia takut kalau misalnya mungkin dia nanti sakit hati lagi, sedih lagi, ya. Galau-galau lagi karena kamu atau karena dia, bisa vice versa ya. Ada seseorang sebenarnya di sini yang mencoba mendekati. Bisa kamu atau dia sih yang mendekati nih. Muncul tiba-tiba ya, muncul tiba-tiba mendekati, tapi ya yang satunya lagi tuh kayak menarik diri atau cuek atau nggak peka. Karena ada sesuatu yang ditutupin mungkin di dalam hati atau pikirannya, jadi kayak takut gitu. Tapi dia mencoba menutupi ketakutannya. Di sini ada yang ngerasa stuck sih. Misalnya gini kan, tadi kan ada yang coba ada di Emperor kan di sini. Ada yang mencoba mendekati. Setelah mendekati itu mungkin kalian udah deket atau ada sesuatu yang dilakuin. Tapi ada juga yang ngerasa kayak stuck di sini. Setelah deket, setelah maju approach gitu, dia bingung harus gimana, harus apa ya. Jadinya stuck gitu. Tapi stucknya dia tuh kayak ya udah dibawa happy aja deh gitu, karena memang dia sadar dia nggak tahu harus kayak gimana. Dibawa enjoy aja sama dia. Nah, selama stuck itu kalian tuh hubungannya dingin. Kamu atau dia tuh dingin. Kayak ya gimana dingin, mungkin ada yang saling diam-diaman juga, nggak komunikasi gitu ya. Ada yang on off juga. Yang on off tuh sekitar 40 atau 50% nih on off nih setelah dekat gitu ya. Nah, aku lihatnya di sini yang tadi ya, aku bilang ada yang memang lagi punya kesibukan atau lagi mencoba buat mengejar mimpi-mimpinya, goalsnya. Ada juga yang memang kayak pengen menenangkan diri karena saking stresnya, saking banyak yang dia pikirin, yang dia lakuin, dia tuh kayak butuh ketenangan, butuh kedamaian ya buat diri dia sendiri. Di sini aku ngerasa ya, ada yang ingin kayak bertransformasi. Dia tuh kayak pengen menjadi seseorang yang baru, punya kehidupan yang baru ya. Pengen mulai jadi seseorang yang baru, punya kehidupan yang baru lagi. Ya di sini aku lihat ada seseorang yang pengen punya kehidupan baru gitu ya. Memulai kehidupan baru, ada yang sendiri mungkin karena udah mau move on atau memang udah move on ya. Ada yang lagi proses healing juga, atau memang ya itulah cara dia buat heal. Dia pengen punya kehidupan baru, mulai dari nol, mulai dari semuanya gitu, dari awal lagi. Ada juga yang memang lagi mengerjakan sesuatu, ada hal baru yang lagi dilakuin, bisa kamu atau dia. Ini yang hal-hal baru ini mungkin di luar romance ya, bisa karir, bisa finansial, bisnis, usaha, anything lah pokoknya di luar romance ya, aku rasanya. Ada yang memang sikapnya childish dan dia tuh lagi pengen berusaha buat gimana sih cara coba jadi dewasa gitu. Dewasa menyikapi banyak hal, menyikapi hubungan kamu sama dia, gimana merespon kamu, merespon sikapnya kamu gitu ya. Ada seseorang yang childish dan berusaha menjadi seseorang yang dewasa sekarang gitu. Jadi kayak, karena mungkin salah satu dari kalian udah dewasa, jadi dia kayak
pengen ngikutin frekuensinya kamu atau vibrasinya kamu gitu. Jadi aku nggak mau jadi kayak anak kecil lagi deh. Aku pengen dewasa menyikapi ini. Aku nggak mau jadi anak yang childish, yang egois gitu, egonya tinggi, yang semuanya harus berjalan sesuai kemauannya aku gitu ya. Semuanya harus dipaksa seperti apa yang aku mau. Nah, ada tuh yang kayak gitu di sini. Pengen jadi seseorang yang dewasa, yang lebih baik, yang lebih yang lebih paham dan mencoba buat mengerti buat keadaannya gitu ya. Ya mungkin keadaan kalian ya memang sulit dimengerti gitu ya. Nah, di sini ada yang mencoba buat yaudah kita lebih menerima deh keadaannya kayak gimana gitu ya. Ada di sini yang hubungannya itu twin flame atau soulmate ya. Kayak kalian tuh masih saling tarik menarik nih. Ada di sini yang kayak saling tarik menarik, kayak nggak selesai gitu ya. Kayak jiwa kalian tuh saling tarik menarik, bisa yang feminin yang narik yang maskulin menarik yang feminin gitu ya. Kemarin aku sempat kan bahas video yang terkoneksi. Nah, aku sempat bahas di situ kan soal twin flame, soal soulmate, gimana kalian saling tarik menarik gitu ya. Oh ya, buat kalian yang memang nggak ngerti soal hubungan twin flame, soulmate atau karmic relationship, kalian bisa cek googling aja ya. Google di situ banyak banget yang ngejelasin soal hubungan twin flame kayak gimana. Hubungan yang saling terkoneksi dan saling tarik menarik terus. Mau kalian nanti ketemu siapa atau siapa, pasti kalian bakal saling cari mencari lagi gitu satu sama lain. Di sini aku lihat seseorang yang pengen berubah jadi lebih baik, mengupgrade dirinya, tapi mencoba buat menunjukkan dirinya ke dunia luar gitu ya. Kalau dia tuh lebih aktif lagi sekarang, kalau dia tuh still alive gitu ya. Mungkin sebelumnya ada yang kayak menarik diri atau membatasi diri dari sekeliling, tapi di sini ada yang mencoba buat keluar lagi gitu ke kehidupan nyata gitu ya, ke dunia luar lagi ya. Ada yang pengen menunjukkan ke dunia tuh kalau aku tuh masih hidup loh, aku tuh masih aktif gitu ya, aku tuh jadi lebih baik sekarang, aku tuh udah mengupgrade diri aku ke seseorang yang lebih tinggi lagi levelnya, lebih baik lagi ya. Tapi masih ada yang adalah membatasi diri dari dunia luar juga, atau mungkin kalian yang membatasi diri satu sama lain gitu ya. Ada batasan. Tapi yang aku lihat di sini kayak seseorang yang memang pengen aktif lagi ke dunia luar. Mungkin sebelumnya pernah membatasi diri atau menjaga jarak dari sekelilingnya ya. Ada di sini aku lihat seseorang lagi menunggu waktu. Entah mungkin kamu sama dia gitu ya, mau ketemu atau ada pertemuan atau apa, tapi di sini ada yang lagi menunggu waktu. Entah menunggu waktu buat bertemu atau mau komunikasi atau apa, pokoknya di sini ada sesuatu yang lagi ditunggu sebenarnya gitu ya. Kira-kira waktunya yang tepat itu kapan, kira-kira yang pas tuh kapan buat kalian komunikasi lagi atau buat kalian ketemu ya. Tapi takes time sih menurut aku. Ini waktunya lama banget kalau misalnya ditunggu-tunggu itu ya. Mungkin bisa kayak 3 atau 6 bulanan gitu lah ya. Ya nggak usah ditunggu banget sih kalau misalnya kamu nunggu ya. Maksudnya boleh ditunggu tapi jangan berharap banget gitu ya. Ya sambil nunggu-nunggu ya mungkin kamu bisa dekat sama yang lainnya juga gitu, bisa cari yang baru juga, biar waktunya nggak habis kebuang gitu aja ya. Itu saran dari aku sih yang dia mau sebenarnya dari kamu. Aku lihatnya ada seseorang lagi mengingat-ingat masa lalu ya. Mungkin ada energi mantan nih, mungkin kamu atau dia yang lagi mengingat-ingat mantan masa lalunya gitu ya. Ada yang mencoba pengen mendekati lagi tapi kayak lagi nunggu waktu yang tepat gitu, kapan kira-kira. Kenapa pengen deket lagi gitu, kenapa ingat-ingat lagi? Karena dia ngerasa mantannya ini kok sekarang beda ya, kok mantannya lebih cantik, kok mantannya lebih ganteng, atau mantannya lebih menarik sekarang. Nah ada tuh yang ngerasa kayak gitu aku lihatnya ya. Atau mantannya tuh lebih positif, auranya terpancar atau cantik. Nah dari penglihatan itu dia tuh kayak tertarik lagi, entar tertarik mau komunikasi aja, atau tertarik pengen deket lagi, atau tertarik pengen punya hubungan lagi. Nah itu masih 50-50 ya. Pokoknya ada seseorang yang lagi mengingat-ingat nih
lagi kangen, bisa juga lagi ingat masa lalu, lagi ingat mantan ya. Bisa kamu atau dia, bisa vice versa ya. Di sini aku lihat apa ya? Ada yang lebih jelas kelihatan sih ya, kan tadi aku udah bilang ya, ada seseorang yang memang kayak lagi nunggu-nunggu ya. Mungkin dia mau melakukan sesuatu tapi masih belum tahu kapannya. Ada 2 atau 3 kartu yang kelihatan masih nunggu-nunggu ya. Ada yang berharap juga, berharap kayak ada yang kangen, berharap gitu, kayak masih kayak mikirin gitu, kayak seandainya aku bisa deket sama kamu, seandainya aku bisa deket sama kamu lagi, seandainya kita bisa deket, bisa punya hubungan, bisa lebih serius. Nah, ada tuh yang berharap kayak gitu-gitu di sini aku lihatnya. Sekitar 30% lah ada yang kayak gitu. Ya. Ada yang ngerasa sendiri, kesepian juga ada di sini. Ya, ngerasa kesepian, sendiri, kayak nggak ada yang ngertiin dia gitu ya. Mungkin kamu yang ngertiin dia atau dia yang ngertiin kamu, bisa vice versa ya. Di sini aku lihat ada yang ngerasain kayak karma ya. Mungkin ada yang pernah ditinggal kali ya. Mungkin ada yang sebelumnya ngerasa baik-baik aja setelah pisah, terus akhirnya ngerasa sedih, ngerasa kesepian, atau ngerasa bersalah. Ada yang ngerasa bersalah di sini aku lihatnya, ada yang ngerasa bersalah pernah menyakiti seseorang gitu ya. Entah kamu atau dia yang menyakiti ya. Di sini ada yang ngerasain karmanya, kayak sedih terus gitu ya. Ngerasa ya sedih lah pokoknya, karena siapa aja dia ngerasa sedih, ngerasa hidupnya nggak baik-baik aja. Terus dia ngerasa tuh, kok aku sedih terus ya kayak gini, kok aku dikecewain ya sama orang, entah sama siapa gitu. Apa ini karmanya aku karena udah nyakitin kamu, karena bikin kamu sedih, karena bikin kamu kecewa. Nah, ada yang kayak gitu ngerasa di sini aku lihatnya. Ya. Jadi apa yang dia rasain sekarang itu karena perbuatannya dahulu gitu sama kamu ya. Atau bisa vice versa, mungkin kamu juga yang nyakitin dia atau dia yang menyakiti kamu ya. Di sini aku juga lihat ada seseorang, ada shocking moment di sini ya, kayak kamu sama dia tuh kayak tiba-tiba menjauh ya. Bisa karena ada masalah gitu ya, ada masalah yang terjadi, entah kamu atau dia mungkin yang pengen membatasi diri atau menarik diri dari satu yang lainnya. Di sini ada shocking moment yang bikin kalian itu tiba-tiba menjauh ya, kamu sama dia. Ada yang setelah menjauh itu nggak komunikasi lagi ya, beberapa ya. Nah, di sini kan aku lihat ya, mungkin hubungan kalian tuh sulit, susah gitu ya buat bersatu atau buat sama-sama. Ada yang berharap dan kayak mengharapkan ada keajaiban buat hubungan kamu sama dia gitu ya. Dia tuh pengen sebenarnya ada sebuah keajaiban yang datang mungkin dari Tuhan. Di sini ada yang berharap berharap kamu dan dia itu bisa bersatu, bisa sama-sama ya, hubungan kalian bisa baik-baik lagi gitu ya. Karena mungkin dia ngerasa hubungannya tuh benar-benar sulit ya, mungkin ada perbedaan atau ada halangan ya, benar-benar yang nggak bisa bersatu, dan masalahnya mungkin benar-benar udah nggak bisa ketolong atau berat. Jadi berharap tuh suatu keajaiban buat hubungan kalian ya. Atau ada juga yang berharap supaya kamu atau dia melakukan sesuatu buat hubungan ini gitu. Karena aku ngerasanya ada yang memang nggak gerak atau nggak ngelakuin sesuatu di sini. Ada yang diam aja, on off dan pasif. Makanya berharap suatu keajaiban atau berharap seseorang melakukan sesuatu buat hubungannya. Tapi kan nyatanya enggak, malah pasif, malah diam aja. Bisa kamu atau dia yang pasif ya. Dan aku lihat di sini ya, yang dia mau sebenarnya. Ada yang sakit hati mungkin ya, ada yang sakit hati dan berharap kayak ya kamu juga ngerasain apa yang aku rasain gitu, sakit hatinya. Kalau aku sakit hati ya kamu juga seharusnya rasain lah apa yang aku rasain gitu. Jangan kamu kayak kok hidupnya bahagia, kok baik-baik aja. Aku juga pengen kamu tuh tahu kalau aku tuh ngerasain kayak gini kayak gitu ya.
Ada juga yang lagi mempertimbangkan sesuatu, aku lihatnya di sini ya. Siapa ini yang lagi mempertimbangkan? Mau ngelakuin sesuatu tapi masih dalam fase mempertimbangkannya itu lama aku lihat ya, karena ya pasif juga sih. Kalau misalnya mungkin ya sedikit yang energi mirror, kalau misalnya kamunya pasif ya dia juga pasif. Kalau misalnya kamunya diam aja cuma stalking aja ya dia pun kayak gitu ya, ada yang kayak gitu energinya ya. Karena apa ya, mungkin mirror kayak gitu energinya karena ada ego di situ ya. Ada seseorang yang mungkin egonya tinggi. Kalau misalnya kamu diam aja juga aku diam aja, ngapain aku hubungin kamu gitu, ngapain aku cari-cari kamu, kan kamu juga diam aja, kan kamu juga nggak ngelakuin apapun buat aku, buat hubungan kita gitu, jadi ngapain aku nyari-nyari kamu. Nah ada yang kayak gitu tuh ya energinya. Yang dia mau sebenarnya ya, ada seseorang yang memang lagi pengen ya menjauh dari dunia luar gitu. Dia pengen sendiri, dia pengen introspeksi juga di sini. Kira-kira aku tuh udah lebih baik atau enggak? Kira-kira aku tuh udah, apa yang harus aku perbaiki dari diri aku? Apa yang salah? Kira-kira hidup aku tuh kayak gini kenapa? Kira-kira aku tuh harus seperti apa? Nah ada yang kayak gitu, lagi mencoba buat introspeksi ya. Coba kita lihat ya apa yang bakal dia lakuin dalam waktu dekat ke kamu atau untuk hubungannya sama kamu. Sebenarnya sama aja sih. Ini ada seseorang yang memang karakternya dia itu pasif, on off gitu ya. Dia tuh mungkin orangnya pemikir kali ya, jadi mikirnya itu lama gitu, bingung mau ngapain. Mungkin tipe-tipe orang yang memang harus di-push baru dia ngelakuin sesuatu ya. Di sini aku lihatnya ada orang yang ya diam aja, dia nggak tahu harus ngelakuin apa. Dia lebih fokus ke hal-hal yang memang kayak goalsnya gitu, kayak dia fokus ke karirnya, ke finansial, ke bisnis dan usahanya gitu ya. Istilahnya pasti-pasti aja. Mungkin menurut dia ya hubungan kalian itu nggak pasti, hubungan kalian itu nggak jelas gitu ya, kamu sama dia. Ada juga yang memang orangnya nggak jelas di sini. Bisa kamu atau dia yang nggak jelas ya. Sebenarnya ya mungkin ya kenapa dia pasif gitu. Dia itu sebenarnya masih baper ya. Kenapa dia pasif? Karena dia itu sebenarnya baper sekarang. Mungkin fasenya dia sekarang ya, dia tuh lagi sedih, baper, kecewa. Entah dikecewain sama siapa atau dia sedih karena apa. Nggak semua sedihnya karena kamu dan bapernya karena kamu sih aku ngerasanya nih. Sekitar 60 atau 70% itu mungkin dia bapernya karena orang lain, karena ada masalah mungkin ya. Ada beberapa yang masalahnya juga datang dari keluarganya gitu ya. Jadi dia lagi ngerasain hatinya itu nggak enak, perasaannya itu nggak enak. Ada beberapa sekitar 20 atau 30% yang memang dia itu mau maju ke kamu, dia mau ngasih kabar. Ada yang mau kasih kabar nih, mau kasih pesan. Ada beberapa yang mau kasih kabarnya itu lewat sosial media, mungkin kayak replay story kamu atau direct message ya, bukan dari chat mungkin ya. Jadi dia kayak cuma sekedar, bukan kirim-kirim pesan yang benar-benar niat gitu buat berkirim pesan gitu ya melalui chat, enggak, mungkin cuma sekedar replay story kamu atau apa. Nah itu mungkin caranya dia buat kasih kabar atau ngasih tahu gitu ya. Tapi beberapa dari mereka sebenarnya nggak jujur sih. Istilahnya mungkin dia mau komunikasi aja sama kamu. Nah itu caranya dia sebenarnya mau kasih pesan atau saling berkabar sama kamu ya. Kayak gitu. Ada yang memang mau maju, mau melakukan effort, tapi dikit banget ini kayaknya kalau yang mau effort sih ya. Ini ya yang aku rasain di sini ya. Hati sama pikirannya dia itu nggak enak. Ya hati sama pikirannya dia itu nggak enak, itulah yang bikin dia lama melakukan action ke kamu ya. Pikirannya masih ada sesuatu yang dia pikirin gitu ya, dan hatinya juga ngerasain nggak enak,
Makanya itu yang menyebabkan kayak dia tuh pasif, on off ya. Dia nggak ngelakuin apa-apa. Kamu ngerasa kayak gitu. Di sini tuh kayak pikiran, terus perasaan. Nah, makanya itu yang bikin dia tuh lambat buat maju ke kamu ya. Di sini aku lihatnya ada yang mau move on ya. Mau move on terus atau lagi memang proses healing ya. Karena apa? Karena dia tuh kayak ngerasa capek sebenarnya ya. Karena ngerasa capek. Tapi dia tahu nih salah satu tuh masih ada yang berharap. Tapi dia kayak cuek aja atau pura-pura nggak peka atau memang nggak mau tahu. Atau mungkin sebenarnya ada seseorang yang mungkin masih punya perasaan gitu ya, masih punya feeling tapi kayak mencoba menutupi itu dan memanipulasi. Kayak ada seseorang yang mungkin yang pakai topeng, kayak dia berusaha buat nggak nunjukin kalau dia tuh masih ada perasaan atau memang sayang gitu ya, atau ya masih cinta atau gimana, tapi dia menutupi itu gitu ya. Dia pikir ya udahlah, nggak usah tahu gitu buat apa ya. Karena dia menutupi itu semuanya, memanipulasi, jadi dia berpikir buat ya udah move on aja, aku nggak usah jujur lah apa yang aku rasain, aku lebih baik move on, punya hubungan yang baru gitu ya. Di sini ada seseorang yang memang mau punya hubungan yang baru dengan orang lain, atau mungkin ada beberapa yang memang sudah dealing sama orang lain ya, punya seseorang yang baru. Karena ada memang energinya seseorang di sini kayak nggak mau kalah gitu ya. Ya kalau kamu udah bahagia tanpa aku, ya aku juga bisa lah bahagia tanpa kamu. Kalau kamu udah move on dari aku, ya aku juga bisa move on dari kamu. Nah kayak gitu, ada jiwa-jiwa yang memang nggak mau kalah. Kalau kamu udah punya pacar baru, ya aku juga bisa dong punya pacar baru. Nah kayak gitu ya. Ya ada yang jaga jarak juga di sini aku lihatnya, kayak nggak mau deket lagi atau membatasi diri gitu ya, nggak mau deket. Mungkin membatasi diri dan jaga jaraknya mungkin karena dia juga fokus gitu ya sama hal-hal penting lainnya. Ada yang fokus ke karir, ke bisnisnya, ke finansialnya gitu ya. Tapi walaupun fokus, walaupun jaga jarak, tetap tuh entah kamu atau dia masih suka kepo gitu ya, masih suka stalking sosial medianya atau kontaknya gitu ya, dicek kapan online-nya gitu ya. Ada yang kayak gitu sampai dicek online gitu ya. Mau hubungi tapi kayak ditahan-tahan gitu ya, takut gitu. Karena apa? Mungkin ada yang pernah punya salah, aku lihatnya di sini tadi. Masih kepo gitu ya, tapi juga ngerasa capek kalau misalnya tuh siklusnya gini-gini aja hubungannya ya, nggak ada kemajuan, alurnya gini-gini aja, alur ceritanya. Tapi ya sebenarnya ada yang berharap juga gitu ya. Mungkin berharapnya entah apa ya, atau hubungan kalian lebih baik atau baik-baik aja, atau silaturahminya baik, tapi juga nggak dipungkiri kalau kalian ya hubungannya berat gitu buat dijalanin ya. Di sini ada yang ngerasa berat buat dijalanin. Jadinya apa? Bisanya cuma kepo, membatasi diri gitu ya, jaga jarak. Tapi juga ya udah merhatiin dari jauh aja. Kenapa masih memperhatikan? Karena masih mau tahu gitu kabarnya. Kamu tuh kayak gimana sekarang, sibuk apa atau lagi kenapa gitu. Nah bisa vice versa, bisa kamu atau dia yang masih suka stalking. Oke, itu aja ya untuk inisial dan zodiaknya ya. Zodiaknya bisa zodiak kamu atau dia, ini bisa energi zodiaknya aja ya, jangan fokus sama zodiaknya. Ini bisa salah satu dari zodiak kalian, nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Ada zodiak Gemini, Sagittarius, Virgo, Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, Aquarius. Untuk inisial namanya bisa nama kamu atau dia, salah satu dari inisial ini ada huruf N, Z, A, T, U, E, Q, S, B, M, D, C, R, V, U, X, O, G, J. Udah belum sih? Pokoknya ini ya, kalian lihat sendiri. Oke, thank you gengs for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!